Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 7 tewas dan 6 terluka dalam kecelakaan minibus dan truk di Tol Batang, Semarang. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, harga cabai kembali naik 2 kali lipat di Kabupaten Kudus. Setelah vakum karena pandemik, tradisi pemotongan rambut gimbal di Dieng, Kabupaten Banjarnegara berlangsung meriah. Ya, warga pinggir Danau Rawapening berujuk rasa menolak pemasangan tugu batas sepadan di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. Mereka menilai revitalisasi danau berdampak buruk ke petani dan nelayan. Dengan membawa poster tuntutan, warga pinggir Danau Rawapening menolak pemasangan tugu batasan sepadan di salah satu patok di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. Masa dalam Forum Petani Rawapening Bersatu menilai pemasangan batas sepadan dan proyek revitalisasi Rawapening akan merugikan petani dan nelayan. Patok baru yang isinya melarang pemanfaatan tanah sepadan berdampak pada penghasilan warga untuk memanfaatkan lahan mulai dari pertanian hingga budidaya ikan. Selain itu, masa menilai pemasangan patok baru batas sepadan berada di lahan milik warga dan dilakukan secara sepihak. Sebab warga yang memiliki lahan itu masih menolak tanahnya menjadi bagian dari proyek revitalisasi Rawapening. Dari 1.000 hektar itu tidak bisa tanam padi, di mana kerugian mereka luar biasa. Kalau dikatakan 1 hektar itu 40 juta, berarti kurang lebihnya 40 miliar setiap kali panen. Itu sudah 2 tahun lebih kita tidak panen. Yang mana setelah air diturunkan, karena wujud perjuangan kami, kalau itu tidak diturunkan mungkin kita akan berusaha untuk mendesak pemerintah. Akhirnya dari pemerintah kabupaten menurunkan elevasi air, dikembalikan ke semula, tapi itu juga membawa masalah bagi kami. Dari enceng gondok yang sudah terdampar di tanah rakyat akhirnya menjadi hutan, dan petani dalam olahan biayanya luar biasa dan banyak yang tidak mampu untuk mengelola itu. Perluasan proyek revitalisasi Danau Rawapening dari 1.516 hektar menjadi 2.537 hektar dinilai akan mengancam sawah dan permukiman warga. Masa berharap tugu sepadan yang dipasang Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana segera dicabut. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, tradisi syukuran digelar warga Desa Ngelinduk, Kabupaten Grobogan di makam kuno yang dipercaya sebagai makam Brawijaya kelima. Selain doa bersama, warga bergotong royong menyiapkan nasi berkat untuk dibawa pulang. Warga beramai-ramai mendatangi makam kuno yang dipercaya sebagai makam Brawijaya V di Desa Ngelinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Sebelum kegiatan doa dimulai, warga bergotong royong menyiapkan nasi berkat untuk dibawa pulang setelah kegiatan selesai. Tak hanya sekadar doa bersama, warga yang memiliki hajat pun diperkenankan menyampaikan hajatnya. Tradisi turun-temurun ini digelar sebagai wujud rasa syukur warga atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara itu hajat, dan sama nanti ada yang punya hajat, kita tidak tahu, nanti tetap disampaikan dari ada yang menyampaikan, Mbah unsur dari Mudi menyampaikan hajatnya itu apa, sehingga biasanya itu syukuran. Tradisi sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar warga karena bisa membangun nilai kekeluargaan yang sangat terasa saat kegiatan berlangsung. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, dataran tinggi Dieng kembali menggelar tradisi potong rambut gimbal. Ada 15 anak yang mengikuti ritual setelah 2 tahun tradisi itu sempat vakum karena pandemi COVID-19. 15 anak berambut gimbal diarak sebelum ritual potong rambut gimbal dilakukan. Arak-arakan dimulai dari rumah tokoh adat dan berakhir di area Candi Arjuna. Tak hanya anak-anak yang akan dipotong rambutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut arak-arakan.
Dengan menggunakan kereta kencana dan andong, prosesi ini mengundang ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Potong rambut gimbal anak-anak dipimpin oleh para sesepuh. Usai berdoa, pemotongan rambut gimbal dimulai satu persatu. Untuk anak yang mengikuti tradisi ini juga akan mendapatkan pemberian sesuai apa yang mereka inginkan. Ada yang meminta makanan, mainan, hingga pakaian. Minta baju kuda poni, sepeda kuda poni, baju renang kuda poni, serba kuda poni. Kenapa sih itu? Memang senang kuda poni? Senang ya. Sejak kapan? 2 tahun. 2 tahun. Udah itu mintanya kuda poni gitu. Serba kuda poni, pokoknya koleksinya banyaknya kuda poni gitu. Tradisi yang sempat absen selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 ini ternyata mendapat sambutan positif dari wisatawan dan pejabat daerah. Tradisi ini diharapkan bisa membangkitkan ekonomi warga sekitar, terutama di bidang pariwisata. Alhamdulillah, ini masuk tahun ketiga setelah pandemi, kita bisa menyelenggarakan secara luring dan antusias masyarakat luar biasa. Mudah-mudahan tradisinya terus berjalan. Menariknya kan katanya ada ritual ini tuh kan buat mencegah bencana-bencana kayak gitu ya. Jadi ya gitu aja. Terus kan tadi anak-anaknya juga banyak permintaan ya kan meskipun kayak gak masuk akal tapi nyata gitu loh. Ada gitu. Penasaran? Ritual potong rambut gimbal di Pegunungan Dieng, Kabupaten Banjarnegara sudah menjadi kepercayaan turun-temurun. Mereka berpandangan rambut gimbal pada anak-anak akan kembali tumbuh jika dipotong tanpa melewati prosesi ini. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Dengan selesainya mendengar kata makan gratis, siapa yang tidak tertarik ingin mencoba? Nah, di Kabupaten Pati, ribuan warga menyerbu Festival Rajungan yang menyediakan 1.500 porsi makan gratis dengan menu olahan rajungan. Bagaimana keseruan makan rajungan beramai-ramai? Berikut liputannya. Sama seperti kepiting, nah rajungan juga bisa diolah menjadi menu hidangan yang sangat lezat loh. Makanan seafood ini selain nikmat juga mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Nah, untuk mengkampanyekan sehatnya mengkonsumsi rajungan dan gemar makan ikan, sejumlah nelayan rajungan menggelar makan gratis. Kegiatan ini digelar di Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. 1.500 porsi disediakan untuk makan gratis bagi warga dalam acara yang dikemas dalam Festival Rajungan. Festival ini juga sebagai ajang untuk mengenalkan rajungan hasil tangkapan nelayan lokal, bahwa kawasan Tayu merupakan salah satu sentra produsen rajungan di Indonesia. Nah, yang paling banyak diserbu warga ternyata sensasi kuliner rajungan yang dimasak dengan menu sambal asam manis. Pengunjung yang datang pun dipersilahkan mengambil 1 porsi olahan rajungan dengan nasi yang Pengunjung yang datang pun dipersilahkan mengambil 1 porsi olahan rajungan dengan nasi yang telah disediakan oleh panitia. Setelah mendapat makanan, pengunjung dipersilahkan mencari tempat untuk makan di bawah pohon mangrove di sepanjang muara Sungai Tayu. Tak hanya dari desa setempat, festival yang baru pertama kali digelar ini membuat penasaran warga di luar daerah Pati. Acara Sedekah Bumi Desa Keboromo juga menyambut acara kemerdekaan juga sih. Baru ini yang pertama. Semoga nanti ke depannya sampai semakin ramai. Bukan hanya makan rajungan ya, mungkin ada acara lain lah. Bagi nelayan, rajungan menjadi komoditas yang dapat diandalkan untuk menopang mata pencaharian masyarakat, khususnya warga Keboromo. Tidak hanya bagi nelayan, tetapi juga seluruh mata rantai yang terkait. Sehingga Festival Rajungan diharapkan mampu mengenalkan kawasan Tayu sebagai produsen rajungan ke luar daerah. Rajungan sebagai komoditas hasil nelayan kami bisa diketahui oleh daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan hasil perekonomian apabila nanti dari daerah-daerah lain bisa mungkin membeli produk kami. Melalui festival ini, nelayan juga berharap akan mampu mengangkat nilai ekonomi rajungan. Mengingat saat ini, rajungan sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia dihargai Rp35.000 di tingkat nelayan. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.